Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bedah materi menarik nih yang Anda bagikan dari buku How to Win Any Negotiation. Tujuan kita simpel aja. Gali intisarinya supaya Anda bisa lebih cerdas lah dalam bernegosiasi. Betul. Jadi fokus kita hari ini itu pada apa yang di buku ini disebut analitik titik pilihan atau choice point analytics. Ini semacam faktor-faktor kunci gitu yang perlu Anda pikirkan sebelum dan selama negosiasi. Khususnya kita lihat dua dari bab 15 dan 16. Soal hubungan atau relasi dan soal kekuatan. Gimana dua hal ini ngebentuk pilihan strategi Anda? Analitik titik pilihan, kedengarannya penting banget ya. Kayak momen-momen kritis gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, bab 15. Relasi. Kok bisa ini jadi titik pilihan? Iya, jadi gini, sumber ini bilang kalau relasi itu fundamental banget. Sama siapa Anda negosiasi, itu bisa mengubah total pendekatan Anda. Ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi beneran jadi dasar strategi. Tiap hubungan kan unik. Oh iya, jadi ingat contoh jual mobil bekas di buku itu. Itu kena banget sih. Kayaknya nggak mungkin kan kita nawar ke ponakan sendiri sekeras kalau kita nawar ke orang asing di dealer mobil bekas, ya mungkin ya nggak ketemu lagi gitu. Pasti beda banget pendekatannya. Persis, sama ponakan mungkin prioritasnya jaga hubungan baik, ya kan? Jadi menang itu artinya mungkin harga fair, semua senang. Nah, kalau sama orang asing di dealer, menang ya murni soal harga serendah mungkin. Karena relasinya beda, ya definisi suksesnya juga beda. Itu nanti nentuin seberapa ngotot atau santai Anda nawarnya. Ah iya, terus ada istilah unik itu, transaksi popcorn. Lucu juga ya, mikirin beli oleh-oleh di pinggir jalan itu sebagai negosiasi. Tapi bener juga sih, hubungan jangka panjangnya kan nggak penting di situ. Nah, itu dia kontrasnya. Beda banget kan sama negosiasi, katakanlah bangun rumah sama kontraktor. Itu kan proyek jangka panjang. Anda tahu bakal terus ketemu, interaksi. Jadi, menjaga hubungan baik itu jadi pertimbangan penting. Ada potensi kerjasama lagi, atau malah konflik kan di masa depan. Nah, itu masuk hitungan strategi juga. Oke, masuk akal banget. Nah, selain relasi, ada lagi nih titik pilihan kedua yang dibahas di bab 16. Kekuatan. Ini nih yang menurut saya menarik banget karena bisa nyata, tapi bisa juga cuma di kepala, cuma persepsi aja kan? Makin kuat posisi Anda. Contoh wawancara kerja si Hal sama Sam itu jelas banget ya menggambarkannya. Si Hal punya tawaran lain, jadi dia pede nawar gaji. Sementara Sam, ya karena nggak ada pilihan lain, posisinya lebih lemah gitu. Pasti beda banget rasanya negosiasi pas kita punya pilihan lain, sama pas kita ngerasa, aduh harus banget dapat ini. Nah, dan ini nyambung ke situasi yang menarik juga. Kalau Anda nggak punya alternatif kuat gimana? Misalnya, pas Anda naksir berat sama rumah idaman yang unik, atau mobil klasik langka gitu, jarang ada lagi barangnya. Wah, itu dilema ya. Kata buku ini, prioritas kita bisa geser dong kalau gitu. Jadi mungkin ngunci dealnya itu jadi lebih penting daripada ngotot dapat harga paling murah. Tepat. Di kasus kayak gitu, dapetin komitmennya, biar nggak lepas barangnya itu bisa jadi lebih berharga daripada selisih harga sekian persen. Biaya lebih yang mungkin Anda bayar itu, ya bisa dilihat kayak semacam premi lah buat ngamanin kesepakatan itu. Ini pilihan strategis juga berdasarkan analisis kekuatan Anda atau ya ketiadaan kekuatan itu. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, memahami dinamika relasi sama kekuatan ini, dua analitik titik pilihan ini, itu kayak ngasih kita kacamata strategis gitu ya. Bahkan sebelum negosiasi mulai, jangan-jangan kesalahan terbesar itu bukan pas lagi tawar-menawar, tapi justru karena gagal nganalisis dua ini di awal. Nah, Anda nangkep poin utamanya. Ini bukan cuma soal taktik atau teknik ngomong, tapi soal analisis konteks yang cermat. Dan ini memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Sumber ini kan bilang kekuatan itu nggak statis. Bisa hilang, bisa diciptain. Jadi, coba deh pikirin, dalam negosiasi Anda nanti, kekuatan Anda itu sebenarnya datang dari mana? Dari alternatif, info yang Anda punya, atau hubungan baik, atau jangan-jangan cuma persepsi. Seberapa besar sih pengaruh persepsi itu, persepsi Anda, dan persepsi lawan negosiasi Anda ke hasil akhirnya? Terus gimana kesadaran soal ini bisa mengubah cara Anda siap-siap negosiasi ke depannya?